Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang Allah cintai, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang sirah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah sampai sini kemarin ya. Sudah sampai kenapa kakeknya Nabi dipanggil Abdul Muthalib sudah? Ya sudah ya. Sekarang sampai bagaimana kemudian Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak laki-laki. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab yang menceritakan tentang sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan, wa kana li Abdul Muthalib asyarata banin, dan adalah Abdul Muthalib simbahnya Nabi itu asyarata banin, memiliki 10 orang anak laki-laki. Wahum, dan mereka adalah Al-Harith, ini Pak dengan Nabi, Harith, wa Zubair, dan Zubair, wa Abu Talib, dan Abu Talib, wa Abdullah, dan Abdullah, wa Hamzah, dan Hamzah, wa Abu Lahbin, atau Abu Lahab, wal Ghaidaq, dan Ghaidaq, was Saffar, dan Saffar, dan wal Abbas. Inilah 10 orang anak laki-laki Abdul Muthalib. Dulu ketika Abdul Muthalib memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Haris, Abdul Muthalib itu pernah bernazar. Karena saking kalau orang-orang Quraisy itu punya anak laki-laki, itu satu kehormatan buat mereka. Karena anak laki-laki itu bisa bekerja, bisa diajak berperang, menambah kekuatan gitu ya. Tapi kalau anak perempuan itu ya hanya dianggap sebagai tidak bisa kerja, hanya bisa menghabiskan uang. Makanya di pertemuan pertama kita bahas ya, betapa aib bagi orang Quraisy kalau punya anak perempuan. Bahkan di antara mereka yang takut miskin dengan tega mengubur bayi perempuan mereka itu hidupnya. Jadi Abdul Muthalib pengen punya anak laki-laki banyak, terus dia nazar. Kalau dia punya 10 orang anak laki-laki, nazarnya akan dia korbankan 1 di antaranya untuk berhala. Na'udzubillahi. Ini saking pengennya punya anak laki-laki. Abdul Muthalib belum berislam. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah adalah anak yang paling disayang. Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah adalah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah ayah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu, sedangkan ibunya, ibu dari Abdullah, istrinya Abdul Muthalib itu lebih dari 1. Ibunya Abdullah adalah namanya Fatimah. Ummuhu Fatimah bintu Amr binti Amr ibni Auf bin Auf ibni Imran bin Imran ibni Makhzum bin Makhzum. Jadi ibundanya Abdullah, istrinya Abdul Muthalib itu dari kalangan Bani Makhzum. Kalau Abdul Muthalib dari kalangan Bani Hashim. Wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah ahsanu auladi, merupakan anak yang paling indah, yang paling tampan, yang paling ganteng daripada Abdul Muthalib. Wa a'affahum, dan yang paling dikasihi. Wa ahabbahum, dan yang paling dicintai. Wa ahabbahum ilaihi, dan paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Jadi di antara 10 orang anak laki-laki beliau,
Abdullah lah anak yang paling disayang. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah ini menjadi anak yang mau disembelih. Ingat tadi ya, apa nazarnya? Kalau punya 10 anak laki-laki, mau dibeleh satu di antara. Wa huwa dzabih, dan dialah yang akan disembelih. Wa dzalika anna Abdul Muthalib, dan hal itu sesungguhnya karena Abdul Muthalib lamma tamma abna'uhu asyaratan. Ketika beliau memiliki genap 10 orang anak laki-laki, jadi punya 10 orang anak laki-laki, bukannya senang malah susah. Karena dia punya nazar, ya janji dulu. Wa arafa annahum yamna'unahu, dan Abdul Muthalib melihat nih anaknya sudah mulai remaja, sudah mulai balik, dan bisa jadi anaknya ini menolak dikorbankan. Maka Abdul Muthalib mengambil keputusan, akhbarahum binadrihi. Abdul Muthalib mengabarkan kepada 10 orang anaknya itu binadrihi, tentang nazar yang beliau punya. Dulu pernah punya nazar akan dikorbankan satu di antara anaknya kalau punya 10 anak laki-laki. Fa'atauhu, tanpa disangka-sangka, ternyata anaknya taat semua, manut semua gitu. Nggak ada yang menolak mau dikorbankan. Nah, pertanyaannya kalau Bapak diminta untuk memilih salah seorang anak Bapak untuk dikorbankan, Bapak pilih yang mana? Susah. Itu yang dialami Abdul Muthalib. 10 orang anak. Tapi yang mana yang mau disembelih yang mana? Biar adil itu. Sesuai dengan adat kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu, mereka suka mengundi nasib dengan anak panah. Fakataba asma'ahum, maka Abdul Muthalib menulis nama-nama mereka fil qidah, pada anak-anak panah. Jadi disiapkan 10 anak panah, ditulis nama-nama anak-anaknya itu di masing anak-anak panah itu, terus ditaruh di tempat ya untuk diundi, untuk dikocok. Yang keluar itu yang disembelih. Ini kan adil. Jadi bukan pilihan bapaknya, tapi diundi. Ternyata siapa nama yang keluar dalam undian itu? Fadarabal qidah, maka dimulailah untuk melempar qidah, melempar anak panah, mengocok ya, untuk kemudian diundi. Fakharajal qidahu ala Abdullah. Ternyata yang keluar daripada anak panah itu adalah yang atas namanya Abdullah. Anak yang paling dia cinta. Fa'akhadahu Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib pun memegang Abdullah. Wa akhadha syafrah, dan tangan sebelahnya memegang parang, memegang golok. Tsumma aqbala bihi ilal Ka'bah. Kemudian dituntun anaknya, digandeng sambil bawa parang, tuntun ke arah Ka'bah. Untuk apa? Liyadzbah, untuk disembelih, untuk dikorbankan. Ternyata orang-orang Quraisy melihat hal itu miris. Mesake Abdullah mau dibelih sama bapaknya. Apalagi Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy. Mereka khawatir ini akan ditiru oleh orang-orang Quraisy yang lain, jadi kebiasaan, maka dicegah. Famana'athu Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengamankan Abdullah, mencegah daripada niat Abdul Muthalib ini. Wala siyama akhwaluhu, terutama akhwaluhu, saudara-saudaranya, min Bani Makhzum, dari golongan, dari kalangan, dari kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum itu klan prah istrinya Fatimah. Istrinya Abdul Muthalib namanya Fatimah, ibunya Abdullah. Pak D-nya dari Fatimah ini berusaha mencegah Abdul Muthalib. Wa akhuhu, dan saudara laki-laki Abdullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah saudaranya Abdullah yang ibunya sama. Sementara yang lain itu beda ibu. Dicegah biar tidak disembelih adiknya itu. Maka Abdul Muthalib bingung.
Faqala Abdul Muttalib, berkatalah Abdul Muttalib, fa kaifa asna'u bi nadri? Lantas bagaimana dengan nazarku? Bagaimana dengan sumpahku? Udah kadung sumpah, udah kadung nazar. Gimana dong? Fa'asyaru alaihi, maka orang-orang Quraisy memberikan saran kepada Abdul Muttalib. Diberikan saran, diberikan nasihat. Ayya'tiya arrafatan, untuk mendatangi seorang dukun perempuan. Saat itu dukun perempuan itu terkenal untuk bisa memberikan solusi dari berbagai masalah. Fayasta'miraha, untuk meminta saran daripada dukun perempuan itu. Fa'ataha, maka dia pun mendatanginya. Sampai ke perempuan itu, maka apa saran daripada dukun perempuan itu? Fa'amar itu, maka dia memberikan perintah. Ayyadribal qidah, untuk kembali melempar anak panah, mengundi anak panah. Ala Abdullah, antara Abdullah, wa ala ashrin min al-ibil, dan 10 ekor daripada unta. Ada 2 anak panah, yang satu tulisannya Abdullah, yang satu tulisannya unta. Fa in kharajat ala Abdullah, apabila kidah atau anak panah yang keluar itu atas nama Abdullah, yazidu ashran min al-ibil, maka Abdul Muttalib harus menyiapkan 10 ekor unta. Jadi kalau dikocok yang keluar Abdullah, maka Abdul Muttalib siapkan 10 ekor unta. Fa in kharajat 'ala al-ibil, andai kata yang keluar anak panah itu atas nama unta, nahraha, maka silahkan kamu korbankan unta yang sudah disiapkan. Paham ya? Jadi dikocok sampai yang keluar itu unta. Kalau yang keluar sudah unta, silahkan kemudian sembelih untanya. Kalau yang keluar Abdullah, tambah terus. Berapa? 10. Maka pengundian dimulai. Faraja'a, Abdul Muttalib pulang. Wa aqra'a baina Abdullah wa baina ashri min al-ibil, dan menyiapkan kidah tulisannya Abdullah dan 10 ekor unta. Fawaqa'atul qur'atu 'ala Abdullah. Setiap kali yang keluar kidah atas nama Abdullah, falam yazal yazidu min al-ibil ashran. Maka Abdul Muttalib harus menyiapkan, menambah untanya yang dikorbankan 10 demi 10. Wala taqa'ul qur'atu illa alaihi. Maka ternyata kidah yang keluar itu terus atas nama Abdullah. Ila an balagat ibilu mi'atan, sampai jumlah unta yang harus dia sembelih itu 100 ekor. Berarti berapa kali itu keluar Abdullah? 10 kali. Kocok Abdullah 10, kocok lagi Abdullah 10 lagi. Terus sampai 10 kali yang keluar Abdullah, hingga unta yang harus dia sembelih itu 100 ekor jumlah. Masya Allah. Waqa'atul qur'atu 'alaiha, sampai kemudian dikocokkan yang ke-11, baru yang keluar atas nama unta. Fanaharat anhu, maka kemudian Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta itu untuk menggantikan Abdullah. Kesimpulannya apa? Berarti Abdul Muttalib itu orang berapa ekor unta, Pak? 100. Sembelih. Oke, 1 ekor unta berapa juta? Dikali 100 untuk ganti Abdullah. Masya Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan waruya, dan diriwayatkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala, bersabda, ana ibnu Dhabihain, saya adalah anak dari 2 orang yang mau disembelih. Keturunan 2 orang yang mau disembelih. Loh kok 2? Karena yang pertama kakek moyangnya, yaitu Ismail. Nabi Ismail itu kakek buyut jauh ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail mau disembelih tapi nggak jadi. Ya, karena apa? Diganti dengan seekor sembelihan yang mau disembelih ayahnya Ibrahim, nggak jadi, diganti dengan kambing.
Dan wa abahu, dan ayahnya yang mau disembelih yang bernama Abdullah oleh Abdul Muthalib, tapi juga nggak jadi karena diganti dengan menyembelih 100 ekor. Insyaallah. Maka kita lanjut ya, dalam kitab yang lain, dalam kitab sirah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Wa zawwajahu Aminata binta Wahab. Maka beliau dinikahkan dengan seorang perempuan asmanipun Aminah binti Wahab. Inilah ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan dia dan Aminah itu yaumaidin, pada hari itu ya, afadlu imra'atin, perempuan yang paling utama, perempuan yang punya keutamaan ya. Fi Quraisy, di Quraisy, nasabnya itu mulia. Wa mawdi'an, dan kedudukannya pun mulia di sisi orang-orang Quraisy. Jadi ayahnya pun mulia, bangsawan, karena ya, Abdul Muthalib itu adalah pemimpinnya Quraisy, ibundanya, jalur ibunya pun juga mulia pada saat itu. Fahamalat, beliau hamil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hamil yang isinya anaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsata qaumihi nasaban, sehingga Rasulullah itu nasabnya adalah nasab yang mulia. Wa a'zamahum syarafan, ya, dan paling terhormat min kibali abihi, baik dari jalur bapaknya dari Bani Hashim, wa ummihi, maupun dari jalur ibunya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah wafat setelah menikah dan kemudian hamil, isinya ya kandungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah pergi berdagang sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy. Wa qila, dan dikatakan bal kharaja tajiran ila Syam. Maka Abdullah pergi dalam rangka misi berdagang, tajiran ila Syam, menuju wilayah Syam. Di mana Syam? Ya, di Suriah. Fa aqbala fi ayri Quraisy. Beliau pergi bersama rombongan dagang, kafilah dagang orang-orang Quraisy. Fa'anzala bil Madinah, dan beliau singgah di Madinah karena pada saat itu wa huwa maridun, karena beliau sakit demam tinggi sehingga harus dirawat di Yathrib, dirawat di Madinah. Ingat di Madinah ada siapa? Ada kerabatnya. Karena dulu Mbah Hashim ya, ayahnya Abdul Muthalib itu dulu menikah dengan orang Yathrib, orang Madinah, sehingga beliau dititipkan untuk dirawat di situ karena itu kerabatnya. Tidak tertolong. Makanya kemudian beliau wafat. Fatuwaffiya biha, dan beliau wafat di Madinah itu. Maka ayahnya Nabi dimakamkan di mana? Di Yathrib, di Madinah. Bab ini sudah selesai. Kita lanjut bab berikutnya ya. Kemarin sudah sempat dibahas bab berikutnya tentang ya, peristiwa-peristiwa kelahiran sampai pada Nabi disusui oleh siapa kemarin? Setelah ibunya, masih ingat? Sebelum Halimah? Siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah? Masih ingat? Budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab. Yang karena jasanya Abu Lahab itu, ya Abu Lahab satu ketika diberikan minum di neraka itu karena jasanya dalam rangka menyusui keponakannya itu. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita lihat alasan kenapa sih orang-orang Quraisy menitipkan anak-anak mereka di perkampungan, tidak disusui sendiri. Nabi disusui di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad. Dengan ibu susunya siapa? Namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Kenapa disebut Halimatus Sa'diyah? Karena dari perkampungan Bani Sa'ad.
Maka disebut Halimatus Sa'diyah. Ini nama belakangnya itu merujuk asal daerah. Halimatus Sa'diyah. Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Contoh ada kitab Al-Hikam. Siapa penulisnya? Imam Ibnu At-Tailah As-Sakandari. As-Sakandari dari mana berarti? Dari Iskandaria. Di mana Iskandaria itu? Mesir. Itu ditiru oleh para ustadz di Indonesia. Di Al-Bantani. Dari mana? Dari Banten. Di Jakarta ada yang ustadz namanya Ustadz Subki Al-Bughuri. Al-Bughuri dari mana? Al-Bughuri. Bogor. Di Jogja ada gitaris Sheila on Seven yang hijrah. Siapa namanya? Ustadz Sakti. Dulu sebelum hijrah. Setelah hijrah ganti nama menjadi Salman Al-Jugjawi. Dari mana? Al-Jugjawi dari Jogja. Yang lucu kalau dari daerah Sangonan gitu. As-Samoni gitu ya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mengapa orang-orang Arab itu menitipkan anak-anak mereka untuk disusui di perkampungan ya? Wa kanatul adatu, sebagaimana adat atau kebiasaan indal hadirina minal arabi, yang hadir, yang ada di tengah-tengah bangsa Arab, ayyaltamisul maradi, mereka mencarikan al-maradi, ibu-ibu susu, li auladihim, bagi anak-anak mereka. Untuk apa? Ibti'adan lahum, dalam rangka menjauhkan anak-anak mereka an amradil hawadir, dari penyakit-penyakit yang hadir, dari wabah-wabah yang hadir, yang biasanya hadir di kota besar. Karena kota besar itu pertemuan banyak orang, banyak suku, banyak bangsa, biasanya dari berbagai daerah itu bawa penyakitnya, sehingga kemudian bertemu satu wilayah, sehingga terjadilah wabah, terjadilah penyakit. Litaqwa ajsamuhum, selain itu agar ajsamuhum, jasmani mereka tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan baik. Wa tasdadda a'sabuhum, dan kuat otot-otot mereka. Wa yudskinul lisanan arabiyya, dan lisan Arabnya, kemampuan berbahasa Arabnya itu lancar. Mampu berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang asli. Sama dengan kita. Biasanya bahasa Jawa yang masih terjaga itu di daerah Gamping Sleman. Apa di daerah Bedoyo Gunung Kidul. Kira-kira anak yang lahir di kota Jogja, usia kelas 5, kelas 6, kalau disuruh basa Kromo Inggris sakit betul. Loh, orang Jogja nggak bisa. Karena hidup di kota besar. Pertemuan antara berbagai suku bangsa. Jadi bahasanya campur. Kayak saya ini campur-campur, hidupnya di kota. Beda sama anak yang dibesarkan di kampung terpencil. Di daerah Bedoyo Gunung Kidul itu kalau disuruh bahasa Kromo pasti sakit. Kenapa? Dipraktekkan setiap hari. Nah, mereka ingin agar anak-anak Quraisy itu bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang asli, dengan bahasa Arab yang fasih. Makanya dititipkan di perkampungan. Fi mahdanihim, di tempat mereka dibesarkan, di kampung ibu-ibu susu mereka. Nah, Nabi dititipkan pada seorang perempuan di perkampungan Bani Sa'ad. Falatamasa Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mencari li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-radha', seorang ibu susu. Wastarada'a lahu imra'atan min Bani Sa'd, dan beliau mencarikan ibu susu bagi Nabi seorang perempuan, imra'atan min Bani Sa'd, dari Bani Sa'ad ibni Bakar bin Bakar. Wahia, dan dialah Halimah bintu Abi Dhu'aib, dan dialah Halimah binti Abi Dhu'aib. Wa zawjuha, dan suaminya Al-Haris ibnu Abdul Izza bin Abdul Izza. Al-Mukanna, adapun sematan namanya alias ya, atau julukannya adalah Abi Kabsyah.
Abi Kabsyah dan istrinya bernama Halimah yang nanti dititipi untuk proses penyusuan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nafsil qabilah, pada qabilah yang sama. Nah, dalam kitab Sirah karya Ibnu Hisham dijelaskan keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah Sa'diyah ketika mereka mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui. Kanat Halimah bintu Abi Du'aib Sa'diyah, adalah Halimah Sa'diyah umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu, yang menyusuinya atau ibu susunya. Tuhaddithu, beliau menceritakan, Halimah menceritakan, annaha kharajat, yaitu ketika mereka keluar min baladiha, dari kotanya, dari kampung Bani Sa'ad, dari tempat tinggalnya, ma'a zawjiha, bersama dengan suaminya Abu Kabsyah tadi ya, wa bnilaha, dan anaknya saghirin yang masih kecil, turdi'uhu, dan masih disusui. Jadi ternyata Halimah juga punya anak kecil yang masih disusui, sehingga kemudian masih bisa menghasilkan ASI. Fi niswatin min Bani Sa'di ibni Bakar, bersama segerombolan perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar, talmisur radha'ah, dalam rangka mencari anak yang mau disusui. Kesimpulannya apa? Berarti itu sekampung Bani Sa'ad profesi perempuannya sama, apa Bu? Jadi mereka punya profesi, yaitu ya menyusui anak-anaknya. Kalau di Indonesia itu ada kampung yang sekampung itu profesinya TKW, karena kemudian sampai diangkat jadi film dunia terbalik. Karena suaminya yang mengurus rumah tangga, istrinya pergi ke Arab untuk mencari nafkah. Nah, ini sekampungnya Bani Sa'ad itu profesinya sama, apa? Menyusui. Baik, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, berkatalah Halimah, wa dzalika fi sanati Syahba', dan tahun itu, tahun di mana Halimah keluar untuk mencari anak yang mau disusuinya, itu merupakan tahun yang kekeringan. Tahun di mana terjadi kekeringan, paceklik, panasnya luar biasa. Lam tubqi lana syai'an, dan tidak ada tumbuhan yang bisa dipetik, dipanen karena masa paceklik. Masya Allah. Di tahun itu. Qalat, berkata Halimah, walaupun demikian, fakharajat, kami tetap berangkat, tetap pergi. Ala atani qamra, ya, mengendarai tunggangan, hewan tunggangannya. Ma'ana syarifun lana, bersama kami juga ikut unta tua kami untuk ikut ke Mekah cari anak yang mau disusui. Wallahi, demi Allah, ma nabadha biqatratin, ya. Unta tersebut sudah tidak bisa menghasilkan setetes air susu pun. Padahal Halimah ketika itu sedang proses, ibu yang sedang menyusui itu butuh apa, Bu? Asupan. Untuk bisa menghasilkan ASI, maka butuh makanan yang bergizi. Tapi ketika itu musim kering, ditambah untanya tidak bisa menghasilkan, susah. Maka anaknya itu tidak bisa kenyang, ya, karena ASInya itu sedikit, karena nggak ada yang dimakan. Wa ma nanamu lailana, maka kami tidak bisa tidur di malam-malam kami pada saat peristiwa itu, ya, di perjalanan. Kenapa? Ajma'a min sabbina alladhi ma'ana, karena anak kecil kami yang bersama kami itu, ya, itu min bukaihi minal ju', min bukaihi, nangis terus, ya, rewel bahasa Jawa. Kenapa rewel? Minal ju', karena dia lapar, asinya sedikit, nggak ada yang bisa dimakan. Ma fi thadiyanya, tidak ada lagi dalam asiku ini air susunya.
ma yughnihi, yang bisa mengenyangkan dia sehingga dia rewel. Wa ma fi syarifina, dan tidak pula pada unta yang kami miliki gitu, karena nggak ada susunya. Yughaddihi, dan tidak ada makanan bagi unta kami itu, jadi nggak bisa menghasilkan ASI. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Walakinna, akan tetapi kami, kunna narju, tetap berharap, tetap apa ya, memiliki optimisme, al-ghaitha wal faraj, akan datangnya pertolongan, akan adanya kesudahan yang baik setelah masa perjuangan. Fakharajtu, maka kami pun tetap berangkat, tetap keluar ya. Ala atani tilka, dengan mengendarai tunggangan kami. Falaqad adamtu birrabbi, kami terus menungganginya, mengendarainya. Hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan, sampai tunggangan kami itu kepayahan, lemah, lapar. Tetap dipaksa ditunggangi agar bisa sampai ke Mekah. Jalannya letoy. Napa basa Jawane pun letoy? Lemes. Nggak ada yang dimakan, disuruh jalan. Hatta qadimna Makkah, sampai akhirnya kami tiba di Makkah. Naltamisur radha'ah, dan kami pun mulai mencari anak yang mau disusui. Fama minna imra'atun, dan tidaklah seorang perempuan dari kami, dari Bani Sa'ad, illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ditawari untuk menyusui Rasulullah. Di setiap perempuan yang datang dari Bani Sa'ad, begitu datang ke Mekah, ditawari anak-anak yang mau disusui, termasuk diantaranya bayi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'bahu, tapi kami menolaknya. Kami enggan untuk menerima bayi Muhammad itu. Apa sebab? Apa sebab? Idza qila laha, ketika dibilang kepada mereka, kepada perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu, innahu yatim, sesungguhnya anak ini adalah anak yang yatim, tidak punya bapak. Wa dzalika anna innama kunna narju, adapun kami sangat berharap al-ma'rufa min abis sabi, berharap imbalan yang baik, imbalan yang banyak dari ayah anak yang mau disusui. Jadi kan kalau mau menyusui itu ada harapannya apa? Tentunya bayarannya, upahnya. Tentu pengen upah yang besar, upah yang tinggi. Sudah susah payah datang ke Mekah, tentu ingin upah yang tinggi. Fakunna naqul, maka kami berkata, yatimun, anak ini yatim. Anak ini yatim. Wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu, apa yang bisa diperbuat oleh ummuhu, ibunya, wa jadduhu, dan simbahnya ketika anak ini yatim. Fakunna naqrahuhu lidzalik, maka kami pun menghindari anak ini untuk kami bawa. Memang kasihan. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i, tidaklah setiap perempuan yang datang bersamaku ke Mekah illa akhadat radian, telah mendapat anak yang mau disusuinya. Semua teman-temannya Halimah sudah dapat anak nih yang mau disusui. Ghairi, kecuali aku. Kenapa? Dia teko telat. Karena tadi apa? Untanya yang lainnya sudah dapat. Dia belum dapat sendiri. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah. Falamma ajma'na al-intilaq, dan ketika kami ajma'na, berkumpul, intilaq, untuk bertolak kembali, mau pulang lagi ke Bani Sa'ad, udah dapat semua ini anak apa? Perempuan udah dapat anak yang mau disusuinya. Kecuali Halimah. Padahal kafilah rombongan udah mau
Dia mau pulang, dia belum dapat. Gimana ini? Qultu li sahibi. Maka Halimah berkata kepada suaminya. Kata Halimah apa? Wallahi, demi Allah. La adhabanna ila dhalikal yatim. Aku tidak mau pulang kecuali membawa anak yatim itu, bayi Muhammad itu. Fala hudzannahu, maka kemudian beliau mengambilnya. Untuk mengambil anak yatim itu ya. Berkatalah suaminya kepada Halimah, la alaika an taf'ali. Tidak masalah bagimu untuk melakukan hal itu. Enggak keberatan suaminya apabila Halimah membawa anak yatim, enggak masalah. Dia musyawarah dulu ya, minta izin sama suaminya. Kata suaminya apa? Asallahu, semoga Allah ayyaj'ala lana fihi barakah, akan melimpahkan kepada kita barakah, keberkahan karena mengambil anak yatim itu untuk disusui. Qalat, berkatalah Halimah, fa dhahabtu ilaihi, maka aku pun pergi menuju anak yatim itu. Fa akhadhtuhu, dan aku pun mengambilnya. Wa ma hamalani ala akhdhihi, ya. Tidak ada alasan bagiku untuk mengambil anak itu illa kecuali anni, diriku, lam ajid ghairuhu, tidak mendapatkan anak lain lagi untuk dibawa. Dia terpaksa karena udah nggak ada anak yang lain lagi, tinggal itu ya dibawa aja. Tapi ya, peristiwa setelah itulah yang dahsyat. Qalat, berkata Halimah, falamma akhadtuhu, ketika aku mengambilnya, raja'tu bihi ila rahli, aku pun kembali kepada kendaraan. Ya, mau pulang tadi ya. Falamma wada'tuhu, ketika aku pun mulai menyusuinya, fi hijri, di pangkuanku, akbala alaihi thadiyaya, tiba-tiba aku merasakan payudaraku itu penuh dengan ASI. Bimasya'a minal laban, penuh dengan laban, penuh dengan ASI. Fasyariba hatta ruya, maka fasyariba, Nabi pun meminum asinya Halimah hatta ruya, sampai dia kenyang. Wasyariba ma'ahu akhuhu, dan turut minum bersamanya akhuhu, saudara sepersusuannya, anak kandungnya Halimah, hatta ruya, sampai kenyang. Ajaib. Tadinya kering, anaknya nangis terus, tapi tiba-tiba setelah mengambil Nabi, payudaranya penuh dengan ASI. Thumma nama, kemudian kami pun di rest area tidur, istirahat. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik, dan kami belum pernah tidur nyenyak senyenyak itu sebelumnya. Karena sebelumnya apa? Anaknya nangis terus. Malam itu anaknya kenyang semua, disusui dengan puas, sehingga mereka tidur dan kami pun tidur nyenyak. Wa qama zauji, istri saya kemudian suami saya ya. Wa qama zauji, berdirilah suami saya, ila syarifina tilka, menuju unta tua yang kami miliki itu. Fa idza innaha lahafilu, dan ternyata beliau dapati susu untanya, kantong susu untanya itu penuh. Ini keajaiban yang kedua. Tidak cuma asinya Halimah yang penuh, tapi juga susu untanya penuh. Fahalaba minha, maka diperahlah susu unta itu. Ma syariba, untuk kami minum. Wa syaribtu ma'ahu, maka kami pun berdua meminum susu unta itu. Hatta intahaina riyan, sampai kami merasa puas ya. Wa syiba'an, sampai kami kenyang. Fabitsna bi khairin lailatin, dan kami pun melewati malam-malam yang sangat indah itu. Ya indah, kenapa? Karena sebelumnya susah, rewel. Bayangkan ketika sebelumnya rewel, susah, tiba-tiba malam setelahnya kondisinya berbalik, berubah 180 derajat. Senang banget itu ya, Masya Allah. Qalat, berkatalah Halimah, yaqulu sahibi, berkata suamiku, hina asbahna, yaitu ketika pagi harinya, setelah mereka terbangun dari tidur yang sangat nyenyaknya. Wallahi, demi Allah, ya Halimah, wahai Halimah, laqad akhadtu nasamatan mubarakatan.
kamu telah mengambil anak yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, ini ajaib nih. Langka terjadi seperti ini. Qalat, berkatalah Halimah, faqultu, maka aku berkata kepada suamiku, wallahi demi Allah, ini sungguh aku la arju dzalik, juga berharap demikian. Semoga anak ini membawa keberkahan. Qalat, berkatalah Halimah, thumma kharajna, kemudian kami melanjutkan perjalanannya keluar daripada rest area itu. Wa raqibtu atani, dan ya, mengendarai tunggangan kami. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan mengajak, menggendong anak yang bernama Muhammad itu bersama kami. Fa wallahi, maka demi Allah, laqata'at bi rabbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Tiba-tiba hewan tunggangannya yang tadinya jalannya tiba-tiba menjadi melesat luar biasa, mendahului tunggangan-tunggangan teman-temannya Halimah yang duluan tadi. Masya Allah. Hatta inna sawahibi, sampai sahabat-sahabatku di antara perempuan-perempuan Bani Sa'ad liyaqulna li, berkata kepadaku, ya bintu Abi Dhu'aib, wahai anaknya Abi Dhu'aib, wahai Halimah, wahai celaka kamu. Ketika melihat untanya cepat berlari, wahai hak, irba'i alaina, tunggu kami, pelankan untamu ini, pelanin, tunggu kami. Bingung mereka. Alaysat hadhihi atanaka allati kunta kharajtu 'alaiha, bukankah ini tunggangan yang sama yang kamu tunggangi kemarin? Kok bisa cepat banget? Fa aqulu lahunna, maka aku pun berkata kepada mereka, bala wallah, demi Allah, innaha layya, betul ini tunggangan yang sama, ini hewan yang sama. Fa yaqulna, maka mereka berkata, wallahi demi Allah, inna laha lasya'an, ini sungguh-sungguh keajaiban yang luar biasa. Ini keajaiban yang ketiga. Tadinya asinya penuh, kedua air susu untanya juga penuh, ketiga tiba-tiba untanya berenergi. Keajaiban berikutnya. Ayo, sudah jam 7. Satu slide lagi ya. Baik. Nah, Bu, pernah ke Bani Sa'ad kalau umroh? Perkampungannya Halimah. Berapa jarak dari perkampungannya Halimah ke Mekah? Berapa kilo itu? Berapa kilo itu? 160 kilo. Itu dari mana ke mana? Dari Godian ke mana? 160 kilo. Semarang? Lebih. Dulu Nabi naik apa, Pak? Masya Allah. Jauh ya? 160 kilo. Lewat gunung. Sekarang ini enak tuh ya. Ada jalan tol. Kalau ada gunung, dikepres gunungnya, ada terowongannya. Dulu Nabi naik gunung. Masya Allah. Masih bani. Makanya orang Arab tuh kuat-kuat. Terakhir. Yuk lihat bagaimana perkampungan Bani Sa'ad ya. Sekarang. Sebelum ditutup. Nah ini perkampungan Bani Sa'ad. Masya Allah. Sebentar. Saya belum siapkan speakernya. Tapi butuh waktu lagi kalau nyiapin speaker. Dan sudah jam 7 ya. Baik. Mau lanjut satu slide lagi atau lanjut pekan depan? Pekan depan aja. Baik. Hadirin yang dicintai Allah. Pekan depan kita akan nonton bagaimana perkampungan, kondisi perkampungan Bani Sa'ad, sekaligus kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana kemudian Nabi diasuh di perkampungan Bani Sa'ad. Baik, kita tutup. Sebelum tutup ya, seperti biasa. Biasanya penceramah banyak bicara, banyak salahnya. Kalau jamaahnya biasanya banyak mendengarkan, banyak ngantuknya plus lupanya. Tadi hadirin yang dicintai oleh Allah, Nabi diasuh, ya, bukan diasuh. Nabi punya berapa adik? Ya, 9. Ada berapa tadi anaknya Abdul Muthalib? 10. Siapa yang mau dikorbankan? Allah.
Abdullah dikorbankan diganti dengan apa? Berapa jumlah untanya? Setelah itu apa alasan kenapa orang-orang Quraisy menitipkan anak-anak mereka di perkampungan? Ya, biar bahasanya Arabnya lancar. Kemudian Nabi dititipkan dengan ibu yang bernama siapa? Halimatus Sa'diyah. Berapa jarak dari Bani Sa'ad ke Mekah? 100. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya baik, lupa. Bapak Ibu yang Allah cintai, marilah kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.